Ya, terima kasih Anda masih bergabung sama kami di Market Bus dan kami masih berbincang bersama Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas. Oke, tadi kita sudah membahas penghuni baru LQ45 periode Agustus sampai dengan Januari 2023. Tapi apakah semua saham LQ45 Mas Wisnu layak koleksi? Kalau semua tentu tidak gitu ya. Tentu kita harus pilih-pilih berdasarkan kinerja yang menarik dan sektoral yang menarik. Gitu ya. Kami meng-highlight memang untuk LQ45 itu kan komposisi terbesar saat ini ada di basic material gitu ya. Kedua di finansial gitu ya. Material dan finansial. Ya, tentu yang stok sektoral gitu ya, yang stok di kami itu sebenarnya lebih ke finansial dan energi gitu ya. Oh, oke. Untuk di 2022 terutama kuartal ketiga dan keempat. Kalau finansial lebih ke saham apa dan kalau energi saham apa? Ya, kalau finansial tentu ada BBRI, Mandiri, BNI dan BRIS juga. Ini masih menarik. Kita lihat kuartal kedua kemarin secara bottom line itu semuanya kompak menguat gitu ya, secara laba bersih. Kemudian untuk energi kita seperti ada PTBA, ITMG, Adaro, seperti Indi juga nih sebenarnya overall semuanya oke gitu ya untuk LQ45-nya. Baik, itu dia untuk LQ45 ya. Tapi apa saham rekomendasi dari Mas Wisnu pada pagi hari ini? Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Berikut adalah 4 rekomendasi pemirsa. Ada ESA yang direkomendasikan buy, support di 1030, resisten di 1150, MDKA support di 4100, resisten di 4450 juga buy, SMGR buy di 6800 support, resisten 7150, dan BBRI buy dengan support 4370, resisten 4470. Oke, secara sektor ini cukup variatif begitu dari saham-saham yang Anda rekomendasikan. Mas Wisnu, kita ke ESA terlebih dahulu. Seperti apa saham yang satu ini untuk bisa kemudian dinilai menarik untuk dibeli oleh investor? Iya, ESA ini menarik gitu ya, secara kinerja juga, terus kita lihat katalisnya juga masih bagus. ESA ini kami melihat kuartal kedua kemarin secara revenue itu 92% itu dari penjualan amonia. Kita lihat sepanjang tahun ini amonia itu secara year to date itu udah naik kurang lebih 100%. Jadi ketika harga komoditinya bagus, maka penjualannya juga otomatis akan bagus. Nah, ESA saat ini sedang dapat hal tersebut gitu, sehingga sepanjang semester 1 ini secara bottom line-nya itu berhasil mengalami lompatan yang signifikan. Oke, secara year to date sudah bergerak 103,77% dan secara harga jika kemudian untuk mereka yang belum punya ESA, rekomendasinya mungkin di level sekarang bisa masuk nggak, Mas Wisnu? Sebenarnya ya, ESA di level-level saat ini kami rasa masih memungkinkan ya untuk dilakukan pembelian. Oke, level-level sekarang ini cukup menguntungkan ya. Cut loss-nya di posisi berapa? Ya, untuk ESA, dulu. Untuk ESA bisa kalau turun di bawah 1020 bisa pertimbangkan untuk dilakukan cut loss. Oke, kalau turun di bawah posisi 1020 ya. Oke. Ada target price di 1600 ya? Ya, benar sekali. Baik, masih ada MDKA, SMGR dan juga BBRI, tetapi kita akan hold terlebih dahulu Wiki ya, karena akan ada IPO dari 2 emiten baru pada hari Rabu ini pemirsa, dan langsung saja kita simak seremoni IPO-nya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Healthcare Medical Indonesia Tbk dan PT Toba Surimi Industries Tbk, Rabu 10 Agustus 2022. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Healthcare Medical Indonesia Tbk kepada Bapak Padmono Budi Sanyoto. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya, Padmono Budi Sanyoto, selaku Direktur Utama PT Healthcare Medical Indonesia Tbk, mewakili jajaran manajemen
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK, Bapak Iman Rahman selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I Gede Nyoman Yetna selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, penjamin emisi PT Wantek Sekuritas, dan lembaga penunjang lainnya, serta rekan-rekan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya bahwa pada hari ini Rabu 10 Agustus 2022 PT Hetzer Medical Indonesia Tbk telah melakukan pencatatan perdana saham pada Bursa Efek Indonesia. PT Hetzer Medical Indonesia Tbk telah berdiri sejak Desember 2010 dengan komitmen menjadi perusahaan alat kesehatan terkemuka dengan menghasilkan produk-produk berkualitas dan inovatif. Kami juga ikut serta dalam mensukseskan beberapa event nasional maupun internasional. Untuk waktu yang tidak lama lagi, berkat dukungan pemerintah di program percepatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN, PT Hetzer Medical Indonesia Tbk akan memperluas lini bisnisnya dengan memproduksi alat-alat kesehatan lainnya seperti sphygmomanometer, stetoskop, timbangan, serta alat-alat kesehatan lainnya. Kami yakin PT Hetzer Medical Indonesia Tbk akan menjadi industri alat kesehatan yang besar dengan support manajemen yang baik melalui keterbukaan di pasar modal serta dukungan pemerintah akan kemandirian alat kesehatan Indonesia. Melalui pasar modal, kami siap bekerja sama dengan sesama industri alat kesehatan dalam negeri, industri alat kesehatan dunia, serta para distributor alat kesehatan. Akhir kata, terima kasih atas rahmat dan karunia yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada PT Hetzer Medical Indonesia Tbk. Besar harapan kami juga PT Hetzer Medical Indonesia menjadi saluran berkat baik untuk keluarga, karyawan, serta partner bisnis kami semua. Maju kemandirian alat kesehatan Indonesia. MEDS. MEDS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk. Kepada Bapak Gindra Tardi, kami silakan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Hari ini tanggal 10 Agustus 2022 menjadi momen yang sangat penting dan bersejarah bagi kami. PT Toba Surimi Industries Tbk berhasil menjadi perusahaan perikanan yang resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gindra Tardi selaku Direktur Utama PT Toba Surimi Industries Tbk, mewakili Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan seluruh stakeholder perusahaan untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mahendra Siregar selaku Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Inarno Jayadi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Bapak Iman Rahman selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada PT KGI Sekuritas Indonesia selaku penjamin pelaksana emisi efek dan semua profesi penunjang lainnya yang telah mensupport kami dalam proses IPO ini. PT Toba Surimi Industries Tbk dengan kode listing CRAB CRAB didirikan pada tanggal 23 Desember 1997. Adapun lini bisnis perusahaan terdiri dari pasteurized crab meat, canned sterilized seafood, frozen seafood. Kami memiliki pengalaman berusaha selama 25 tahun. Kami sangat percaya bahwa bisnis harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan kredibel.
Filosofi bisnes kami didasarkan pada kemitraan. Kami sangat menghargai kemitraan bisnes kami, baik pemasok maupun pembeli. Demikianlah kata sambutan dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk dan PT Toba Surimi Industries Tbk. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke 5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Hetzer Medical Indonesia Tbk dan PT Toba Surimi Industries Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana efek pada pagi hari ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Ya, selamat bergabung di Bursa Efek Indonesia untuk METS dan juga Krebs. Sementara kalau bicara mengenai pergerakan dari harga saham METS hingga saat ini dari pembukaan tadi sudah menguat 34,4%, otomatis terkena auto reject atas dengan harga terakhir berada di level 168. Oke, sementara CRAB atau KRAB ini adalah sektor consumer non-cyclical, subsektor food and beverage. Hari ini juga naik 34% lebih di posisi 202 atau naik 52 poin, terkena auto reject atas pemirsa ya. Sementara untuk indeks harga saham gabungan sebaliknya, setelah sudah sempat menguat selama 7 hari berturut-turut, tanggal 10 Agustus ini dibuka di teritori negatif, turun
cukup dalam 0,61%, 43 poin 7.060. Dan Oke. pembahasannya kita hadirkan usai jeda pariwara. Ya, tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam Market Buzz Power Breakfast. Kita Ya. update ya posisi pembukaan pada pagi hari ini. Betul, dan pemirsa IHSG beberapa menit yang lalu berada di level 7.077,522, melemah 0,36%. Kondisi yang sama terjadi pelemahan terhadap Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 dengan pelemahan masing-masing 0,17% dan 0,61%. Oke, sementara untuk saham yang masuk dalam kategori top gainers pemirsa adalah saham TOOL yang baru IPO kemarin, hari ini melanjutkan kenaikan 7,02% di 183, Bumi naik 2,14% di 143, Adaro naik 1,28% di 3.170, dan Krep yang baru saja IPO naik 34,67% di 202. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers diantaranya adalah BBRI, Telkom, BBCA, dan juga Antam dengan pelemahan masing-masing 1,13%, 1,94%, 0,95%, dan 0,92%. Oke, kita kembali ke Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FAC Sekuritas. Karena melihat deretan dari top losers, IHSG kan hari ini setelah 7 hari menguat, akhirnya dibuka turun nih Mas Wisnu. Kemudian BBRI salah satu yang menjadi penopang penurunan tadi pas pembukaan. Anda merekomendasikan BBRI, peluangnya seperti apa? Ini kesempatan yang tepat ketika ada koreksi atau bagaimana? Ya, koreksi yang terjadi sebenarnya kita lihat dari regional juga ya. Sebenarnya masih dalam kategori yang wajar gitu ya, karena beberapa hari terakhir, terutama pekan lalu, itu indeks udah naik kurang lebih hampir 2% gitu ya. Jadi kalau kami melihat BBRI ketika terjadi penurunan, itu sebenarnya bisa kita lakukan buy on weakness gitu ya. Karena kami melihat kuartal 3 dan sampai kuartal keempat di sepanjang 2022, BBRI masih sangat atraktif. Gitu. Oke, dicatat pemirsa ada support 4370, resisten 4470, target price 4900 dan cut loss 4340 dari FAC Sekuritas. Oke, berikutnya MDKA dengan support di 4100 dan resistance di 4450 dengan rekomendasi yang sama yaitu adalah buy. Seperti apa Mas Wisnu untuk MDKA? Iya, kami melihat MDKA ini sepanjang kuartal 1 dan kuartal kedua ini prospek dari MDKA masih sangat menarik gitu ya. Pertama kami cermatin 1 bulan terakhir itu harga emas itu cenderung naik gitu ya. Bahkan 1 bulan terakhir itu udah naik 2%-an. Kalau kita lihat itu global saat ini sedang fase menuju resesi gitu ya, atau trennya sedang turun gitu. Nah, ketika uncertainty itu semakin meningkat, biasanya safe haven seperti emas ini menjadi menarik, terutama geopolitik di regional tensinya sedang naik seperti China dan Taiwan. Kita melihat itu juga menimbulkan ketidakpastian tersendiri gitu. Oke. Saya rasa itu. MDKA saat ini turun 0,2% di 4180. Anda melihat peluangnya ini bisa dilihat dengan support 4100, resisten 4450, target price 5250, cut loss di posisi 4000. Oke, untuk SMGR seperti apa Mas Wisnu? Ya, SMGR ini salah satu merupakan emiten yang jadi jagoan kami ya. SMGR merupakan market leader terutama di produksi semen. Kita tahu untuk pembangunan IKN itu kurang lebih butuh untuk tahap awalnya itu 1,9 juta ton gitu ya. Nah, SMGR merupakan BUMN yang kami melihat sangat prospektif. Dalam jangka pendek itu kami melihat masih ada potensial upside gitu ya, walaupun short term-nya ada peluang koreksi, tapi kami melihat SMGR masih sangat atraktif gitu ya, dengan target price yang kami cantumkan adalah 7.600 untuk SMGR. Oke, target price 7.600, cut loss di 6.600. Demikian rekomendasi saham pilihan dari Mas Wisnu, ESA, MDKA, SMGR, dan juga BBRI. Oke, IHSG dibuka di teritori negatif ya, mungkin wajar 7 hari sudah mengalami kenaikan gitu ya. Tapi menanti data inflasi dari Amerika Serikat, Asia juga rata-rata melemah. Nikkei, Hang Seng ini juga turun kecuali Straits Times Singapura yang pagi hari ini pembukaannya masih naik. Bagaimana tanggapan Anda? Iya, kami memang melihat bahwa nanti malam Rabu itu menjadi penting untuk pelaku pasar ya, karena kita akan melihat data inflasi Amerika Serikat yang diproyeksikan memang cenderung turun dibandingkan
bulan Juli ya, yang sebelumnya cenderung naik di level 9%. Nah, kami melihat memang untuk short term itu akan memberikan katalis untuk market gitu ya, terutama outlook terkait dengan pengetatan kebijakan dari The Fed gitu ya, yang apakah akan cenderung hawkish, apakah cenderung dovish gitu ya. Jadi kami melihat ini masih sangat menjadi perhatian pelaku pasar gitu ya untuk inflasi. Baik, oke. Tadi dia analisa untuk pergerakan dari IHSG hari ini dan juga beberapa saham sudah dibahas sebagai rekomendasi dari Mas Wisnu. Mas Wisnu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk analisa dari Anda. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Oke, itu dia ya perbincangan bersama dengan Mas Wisnu Prambudi Wibowo, Head of Research FIC Sekuritas Indonesia. Semoga bisa menjadi referensi untuk portofolio Anda. Tapi disclaimer pemirsa, keputusan investasi kembali sepenuhnya ke tangan Anda. Baik, dan tentu saja tetap bersama kami. Usai jeda kami akan hadir dengan segmen Create Up setelah jeda berikut.